Nah, sekarang mari kita masuk ke bagian yang menurut Joel Belfer adalah bagian yang terbaik. Bagian disebut dengan looping. Looping ini adalah bagaimana mengatasi keberatan pelanggan. Ini kalau boleh saya bilang mungkin salah satu bagian terbaiknya Joel Belfer. Beliau adalah ahli looping sepertinya. Nah, beliau mengatakan bahwa sales belum dimulai ketika orang belum mengajukan keberatan. Karena seperti ini, yang namanya kita jualan pasti ada orang keberatannya. Ini harganya kemahalan. Ini seperti itu. Nah, setiap orang bisa menyampaikan ke presentasi, tapi seberapa banyak orang yang benar-benar bisa sampai close deal? Itu dia intinya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda jago close deal atau tidak? Kalau Anda bisa mengatasi keberatan pelanggan, jelas Anda tidak akan bisa close. Nah, maka looping penting. Looping adalah di saat dimana kita naik gigi. Tadi sudah saya terangin, gigi naik gigi dari satu, kedua, ketiga, keempat. Nah, ini adalah saat dimana kalian mengalami mengatasi keberatan, tapi ini harganya kemahalan. Ini saya mesti mikir-mikir dulu. Saya mesti ngomong dulu sama bos saya. Tinggalin aja dulu brosurnya. Ini adalah saat dimana kita mengatasi hal seperti itu. Yang namanya sel-sel seru itu memang dimulai, oke, ini ada keberatan. Mari kita atasi. Karena pada akhirnya tujuan kita adalah sampai ke titik akhir, sampai ke 10, di mana semuanya 10. 10 tentang produk Anda, 10 tentang company Anda, 10 tentang Anda. Orang suka dan orang percaya sama Anda, semuanya dapat nilai 10. Nah, kalau misalnya kita melihat looping, looping itu tuh bagaikan gini. Kalau misalnya kita memulai sel, dan ini mulai titik awalnya, ini titik akhirnya, dan Anda harus sampai ke sini. Di sini pasti masih banyak keraguan-keraguan customer. Ketika dia mulai ada keraguan, Anda looping lagi. Oke. Jadi misalnya, tapi saya, ya saya pikir-pikir dulu deh. Betul Pak. Nah, kalau boleh misalnya saya jelaskan sedikit lagi Pak. Nah ini seperti, nah itu adalah looping. Looping adalah bagian dimana Anda membawa dia kembali, bawa lagi dia kembali, bawa lagi dia kembali, balik lagi ke line, balik lagi ke line. Tapi sepertinya kok agak mahal ya. Nah, itu adalah looping. Oh yes, agak mahal ya, saya bisa mengerti. Nah, justru disinilah yang mau saya terangkan. Kalimat-kalimat seperti itu adalah kalimat di mana Anda benar-benar bisa membawa dia bagaimana caranya supaya dia benar-benar bisa yakin. Karena tadi seperti kata saya bahwa semua bisnis sangat tergantung sama trust. Tidak ada trust, tidak ada bisnis sama sekali. Nah, persis sama seperti yang ten saya ajarkan bahwa semuanya harus 10 terhadap Anda, terhadap produk Anda, terhadap company Anda. Nah, itu persis sama seperti membuka brankas. Ketika Anda membuka brankas, misalnya anggap ada 3 kombinasi kunci. Pertama, kedua, dan ketiga. Ketika Anda membuka, pertama kali ketika Anda membuka, Anda harus berusaha bagaimana caranya supaya pertama dia bisa percaya banget sama produk Anda. Semuanya harus 10 dulu, putar dulu. Begitu sudah pas, apakah Anda langsung mencet tombolnya? Enggak toh. Anda mencet tombolnya ketika tiga-tiganya sudah pas, itu baru baru terjadi close deal. Nah, ketika Anda nggak dengar tek, Anda boleh coba close deal. Anda mau tahu ini sudah atau belum? Nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya masih belum, coba lagi, ulik lagi sampai bagaimana supaya Anda pun sampai dapat nilai 10, dia percaya sama Anda, dia suka sama Anda. Dengan company Anda juga, satu persatu Anda naikkan, Anda naikkan kepercayaannya terhadap produk Anda naikkan kepercayaan dia terhadap Anda naikkan kepercayaan dia terhadap perusahaan Anda. Itu yang Anda lakukan. Anda looping terus. Setiap kali ada keberatan, kita lakukan looping. Nah, misalnya dia bilang, ini waktunya kurang pas deh. Nah, kalau yes, betul sekali Pak. Ada beberapa kalimat looping. Misalnya contoh sini. Betul Pak, waktu kurang pas. Tapi Pak, saya mau nanya dulu. Apa menurut Anda ide ini masuk akal? Nah, gue bilang, oh iya sebenarnya masuk akal. Oke, jadi begini Pak, kalau boleh saya terangin sedikit Pak, ini seperti ini. Anda kembali bawa dia. Apa kira-kira menjadi keberatannya Anda ngatasi? Oke, jadi di timingnya seperti ini kan kita akan buat seperti ini. Terus Anda bawa dia, misalnya, jadi misalnya, iya, tapi saya bingung. Ini kalau saya beli asuransi ini, bagaimana kalau misalnya saya sakit yang parah? Nah Pak, saya bisa mengerti. Nah, di sini kekuatan dari program ini sebenarnya. Ada begitu banyak kalimatnya. Pak, kalau saya adalah penasehat Anda selama 3-4 tahun belakangan ini Pak. Saya sudah kerjasama sama Anda 3-4 tahun belakangan. Maka saya akan ngomong sama Anda bahwa produk ini bagus. Anda ambil. Nah, ada looping, ini banyak kalimatnya. Misalnya, Pak, kalau boleh kita mikir Pak. Coba deh Pak kita mikirkan kemungkinan terburuknya. Pak, kalau boleh tahu, apa sih kemungkinan terburuknya Pak? Anggaplah ini, saya salah total Pak. Saya salah total dan Anda benar. Kemungkinan terburuknya apa Pak?
Anda hilang, betul? Yes, tapi itu tidak akan membuat Anda miskin toh. Anda hilang 5 juta dari 50 juta, Anda tidak akan miskin. Tapi anggaplah saya benar, Pak. Saya benar enggak usah banyak, saya benar setengah aja. Uang 50 Anda juta Anda jadi 70 juta, jadi 80 juta dengan waktu sangat singkat sekali. Nah, itu kemampuan Anda untuk looping terus. Pak, saya tahu Anda sedang sibuk. Jadi saya lagi sibuk, udah punya waktu, betul Pak. Saya tahu Anda lagi sibuk, makanya saya akan langsung to the point sama Anda. Misalnya dia bilang, wow, ini kok Anda ini ya, kok Anda ngotot sekali ya, Pak. Saya mohon maaf, please jangan salah artikan semangat saya sebagai ngotot atau misalnya terlalu coba menekan. Enggak Pak, saya benar-benar semangat karena saya tahu produk saya benar-benar bagus Pak. Jadi begini loh Pak, sebenarnya Pak kalau saya boleh cerita Pak, dulu mama saya sendiri pakai produk ini Pak, dan mama saya sendiri sembuh Pak setelah pakai produk ini. Papa saya juga, nenek saya juga semuanya sembuh, dan saya tahu produk saya ini bagus. Kalau saya tidak jual saya dosa Pak. Dan saya tahu bahwa Bapak juga butuh produk ini, saya tahu produk saya bisa menyembuhkan. Itu makanya saya ngotot sama Bapak, Pak. Misalnya seperti itu, Anda bisa pakai apapun itu. Misalnya, Pak, kalau di bisnis properti itu ada lokasi. Kalau di bisnis kita Pak, di bidang service Pak, itu ada yang namanya feeling. Bagaimana perasaan customer? Customer happy, dia balik. Customer senang, dia cerita sama temannya. Customer tidak senang, walaupun hal kecil doang, dia tidak bakal balik lagi. Nah, di bidang ini makanya itu penting sekali Pak, kita mengadakan pelatihan service excellence. Gimana caranya supaya semua klien kita yang datang, semua bisa balik lagi. Karena satu orang yang balik lagi Pak, dia bisa cerita ke banyak orang. Tapi satu orang yang tidak balik, dia bisa cerita ke lebih banyak orang. Itu makanya feeling. Nah, itu kemampuan Anda untuk looping terus-menerus. Nah, ketika Anda looping, kadang-kadang ada orang yang seperti ini. Ada orang yang gampang, ada orang yang tidak terlalu gampang. Ada orang yang gampang dijual. Anda bisa bilang, oke, ini Anda ngomong sedikit doang, mungkin belum sampai 10, dia sudah saya beli gitu ya. Ada orang yang dengan sebegitu gampangnya dia bilang, oke, I buy. Tapi ada orang yang rasanya sudah sampai 10 atau 9, 10, enggak juga mau beli. Anda bingung, ini kenapa ini? Apa yang terjadi? Nah, itu makanya ketika Anda menemukan sama orang yang gampang, Anda bisa memakai 2 jenis film. Ada berapa jenis film? Tolong ulangin biar kita sama-sama belajar, biar sama-sama ingat, oke? Ada berapa jenis film? Yes, ada 2 jenis film. 2 jenis film. Ada film yang happy ending, ada film yang sad ending. Kalau Anda ketemu dengan orang yang gampang untuk jualan, nah maka ini, ketika Anda gampang, oh ini orang gampang dijual, dia sudah semangat, dia sudah antusias. Maka Anda ngomong semua tentang happy endingnya. Anda ngomong semua, oke, Pak, kalau Anda masuk sama kita Pak, Anda nabung sama kita, Anda tanam investasi ke kita. Coba Pak Anda bayangkan, nanti ketika ini sudah berbunga, uang Anda dari 50 juta, dalam 2-3 bulan bisa naik jadi 60 juta, jadi 70 juta. Nanti Bapak kira-kira pengen belikan apa Pak untuk istri Pak? Nanti anak-anak kira-kira mau dibelikan apa Pak? Mak, coba lihat Pak, nanti ketika tambah lama tambah banyak, betapa orang-orang juga memuji Bapak bahwa pilihan Bapak tepat. Misalnya, Anda ngomong tentang semua yang bagus-bagus. Ketika Anda ngomong sama orang yang gampang dijual, Anda ngomong tentang kasih film yang bagus-bagus semuanya. Kalau Anda mau ngasih tentang film yang tidak bagus, nah resikonya itu pendek aja muternya, oke? Tapi kalau Anda ngomong sama orang yang gampang dijual, Anda ngomong tentang ini jauh lebih banyak. Tapi kalau Anda ketemu sama orang yang tidak gampang untuk dijual, dia ngotot banget, kayak perhitungannya banyak apa segala macam, nggak usah putar ini terlalu banyak. Dia memang orangnya memang skeptis, tidak ada masalah, kita layanin aja. Kalau Anda ketemu orang yang seperti ini yang memang tidak gampang dijual, saya termasuk salah satu orang yang tidak gampang dijual, maka Anda bilang seperti ini. Anda ngomong tentang happy endingnya tidak ada masalah, happy endingnya sedikit. Tapi ketika Anda seperti ini, Anda ngomong tentang sad endingnya, oke Pak, anggaplah misalnya saya salah. Kalau misalnya saya salah Pak, dan ternyata uang Bapak hilang, uangnya 5 juta hilang. Betul, saya bisa salah. Tapi apakah risiko itu Bapak bisa terima? Apakah itu membuat Bapak miskin? Apakah kita bisa belajar dari sana Pak? Bagaimana kira-kira menurut Bapak? Bahkan dulu ketika saya baru memulai karir saya sebagai trainer, saya masih ingat banget Pak Tung di Semuaringin, orang yang mengubah hidup saya sangat banyak sekali. Pak Tung di Semuaringin menjual paket beliau, namanya paket Master Breakthrough. Wah, itu paket bagus sekali. Anda bisa belajar properti, Anda belajar tentang life, Anda belajar tentang bisnis, Anda belajar tentang sales marketing. Beautiful program, you should absolutely join it. Nah, itu ketika sudah terjadi seperti itu, Pak Tung cerita sama saya, ini programnya gini-gini. Lalu pertanyaan saya sama Pak Tung waktu itu, mohon maaf mungkin tidak enak. Saya ngomong gini, Pak Tung, anggap misalnya saya sudah bayar sama Anda, anggap misalnya tidak tahu berapa juta, 18 juta, 20 juta, berapapun itu angkanya gitu ya.
Tapi saya mohon maaf Pak Tung, kalau bagaimana kalau misalnya tiba-tiba, Pak mohon maaf Bapak dipanggil ke surga sama Tuhan. Gimana toh Pak tentang investasinya? Pak Tung ngomong begini, Pak Ronald, kalau misalnya sampai terjadi seperti itu, Anda sudah bayar dan programnya belum selesai, tidak ada masalah. Saya bahkan balikin berapa uang Anda yang belum Anda ikutin. Kalau misalnya boleh, tidak apa-apa, kasih sama saya juga boleh, sehingga anak-anak saya bisa menikmati ini. Yang anggaplah itu sebagai sumbangan. Saya langsung bilang, deal Pak Tung, kalau gitu saya ikut. Nah, saya adalah orang yang tidak gampang untuk dijual. Maka ketika saya tidak gampang dijual, saya langsung membayarkan semua yang tidak enak itu. Nah, jadi begitu cara Anda mengatasi customer Anda. Ketika dia tidak gampang, kasih film yang tidak enak. Kalau dia gampang, kasih film yang enak-enak.